teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Sawabi TV. Kalau Anda gemar dengan pusaka, silahkan subscribe karena dalam video ini saya akan mereview mereview kayak apa aja, menceritakan tentang keris, salah satu keris punya saya perlihatkan. Ini kerisnya ini Gayaman Jogja kayu Timo. Peletnya ya seperti inilah. Kalau yang suka bilang bagus, kalau nggak suka bilang jelek. Saya bilang biasa-biasa saja. Terus ini ukirannya kayu kemuning. Ini termasuk ukiran yang kelas murah. Ini nggak sampai 100 ribuan ini kuning, ukiran gaya Jogja ini. Kalau ukirannya ini kurang bagus karena cecekannya, tatahannya itu kurang dalam. Beda dengan yang ini. Yang ini ya, cecekan ukirannya, tatahannya itu beda ya. Yang ini lebih dalam dan ini lebih lama karena ini barang lawasan. Sementara yang ini baru, mungkin umurnya belum sampai sebulan sejak saya pakai ini betul-betul baru, lahir baru. Terus ini mendak itu ini, saya tunjuk balik ini. Mendak itu ini yang kalau dalam senjata tradisional namanya karah. Karah itu untuk memberi kekuatan supaya besi yang ke dalam ini tidak mudah, besi yang masuk ke sini tidak mudah patah. Dan ini antara kayu dengan antara ukiran dengan warongko tidak bersentuhan. Ini dalamnya, pendoknya istimewa. Ini pendoknya kuningan, istimewa kan, kuningan. Ya, kuningan itu ya kuningan itu bisa untuk gamelan, bisa untuk kerajinan yang lain. Termasuk seperti ini juga dari kuningan ini. Jadi saudara-saudara, ini keris, isinya keris Jalak Sangu Tumpeng. Jalak Sangu Tumpeng termasuk keris yang saya favoritkan karena saya penggemar keris yang bentuknya lurus, tidak berkelok-kelok. Jalak Sangu Tumpeng, Tilam Mubeh, Tilam Sari, Brojol, terus Kebulajer, itu lurus. Jadi saya senang yang seperti itu karena mudah merawatnya pertama, terus mudah mempelajarinya, menghafalnya cukup sederhana. Nah, ini isinya, saya tarik. Kalau para pengururi kebudayaan ditarik, ini pusaka ditarik, tarik. Untuk penghormatan ditaruh di samping kanan kepala, di dekat telinga. Nah, ini tradisi dari nenek moyang kita, kalau mencabut keris dari warongkonya itu ditaruh di sebelah kanan telinga, termasuk ketika akan memasukkan. Jadi ketika mencabut seperti itu, kalau memasukkan ya taruh ini lagi, baru dimasukkan. Yang jalan pendoknya, bukan kerisnya. Soalnya kalau yang jalan kerisnya itu bisa melukai macam-macam. Kalau pendoknya yang jalan, geseknya lebih sedikit. Itu. Ini kembali ke kerisnya. Kerisnya ini seperti tidak ada pamornya ya, seperti kelengan. Tapi ini ada pamornya ini, sedikit. Ini keris khas dari Majapahit. Ramping, kecil, tidak seperti keris-keris dari Tuban, Demak, terus Surakarta. Ini jadi yang kecil-kecil ini biasanya dari Tangguh Majapahit. Ini lengkap, ada belumbangan atau pijetan di sini, terus tikel alis, sogokan belakang, sogokan depan, sereweannya masih ada. Meskipun kecil, ini rinciannya cukup lengkap, cuma di bagian greneng atau kepet urangnya
tidak pakai apapun, tidak pakai rincian apapun. Ini bagi yang percaya ya. Kalau yang percaya, yang nggak percaya jangan. Ini untuk kerezekian, cocok untuk pedagang. Apalagi yang sudah bolong ini. Nah, ini keris yang bolong kelihatan ya, bolongannya. Yang kelihatan putih-putih itu. Kalau di sini, itu kelihatan. Lubangnya itu karena korosi, jadi tidak disengaja. Jadi ini karena pengaruh alam, saking tuanya berlubang. Kalau orang yang senang bercerita, bertutur tentang spiritual, biasanya ini namanya pamengkang jagat. Tapi kalau saya enggak, ini cukup, ya ini karena korosi saja. Atau karena dulu waktu mahat sogokan itu terlalu dalam. Jadi tipis, kemudian kurang terawat, berkarat, akhirnya bolong. Ini pamornya beras utah ya. Ada pamornya ini. Nah, kelihatan kalau di sebelah sini kelihatan. Ini bercak-bercak putih ini. Sampai di atas. Oke, cerita saya pagi ini seperti itu. Selamat beraktivitas. Salam budaya. Semoga Anda tetap sehat walafiat. Terima kasih.